Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum HMI SCADA Arduino USB dengan saya Syaf Muhammad Fauji dan rekan saya Fauji Firmansyah. Kemudian di sini adalah plan dari Arduino USB, terdiri dari kipas dan lampu. Kemudian di sini terdapat controller Arduino untuk mengontrol sistem. Dan ini adalah tampak plan keseluruhan. Baik, di sini ada state flow diagram dimulai dari start, di mana start akan terus dieksekusi apabila rantai tidak ditekan. Kemudian apabila rantai ditekan, maka akan muncul window overview sebagai halaman pertamanya. Kemudian di window overview ini terdapat tombol login di mana akan mengarahkan ke window login. Kemudian dalam window login ini akan terdapat pengisian user dan password dari user ini, yaitu administrator, operator, dan guest. Kemudian apabila ada user akan masuk ke window control. Dalam window control ini berbagai akses dapat dilihat seperti window set point, kemudian change password, configure user, dapat juga mengakses database, alarm, window alarm, dan kemudian bisa kembali juga ke overview. Tetapi di sini tergantung dari user yang dipakai, seperti alarm tidak bisa diakses oleh guest dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada tabel sekuensial untuk Arduino USB, di mana tabel sekuensial ini mengacu pada state flow diagram yang telah dibuat. Sebenarnya ini sama seperti state flow, hanya berbentuk tabel. Kemudian proses yang akan dilakukan setelah input diberikan, maka output akan bekerja. Kemudian next stepnya seperti ini akan menuju kedua. Sebenarnya ini sama seperti state flow. Kemudian di sini terdapat program Arduino untuk koneksi ke OPC dan Bounderware InTouch. Di sini memakai Modbus Arduino. Kemudian terdapat juga servo untuk menggerakkan servo. Kemudian di sini terdapat programnya. Dan di sini terdapat analog input seperti analog input 0 dengan alamatnya 30001 dan analog input 1. Kemudian di sini terdapat analog output 5, 6, dan 9 yang dipakai untuk lampu, kipas, dan servo. Kemudian kita cocokkan antara program dan OPC. Di sini untuk input suhu memakai analog 0 dengan alamat 30001 dengan tipe data Word. Kemudian untuk output kipas memakai 40005, untuk servo 40009, dan untuk suhu 40006. Masing-masing di sini memiliki data tipe Word. Kemudian kita masuk ke Bounderware InTouch. Nah, di sini terdapat overview sebagai halaman pertama yang akan ditampilkan. Di sini terdapat dua tombol, login dan back to control. Kemudian akan masuk ke menu login. Di sini terdapat username dan password sebagai syarat untuk masuk dengan 3 username. Untuk administrator, operator, dan guest. Kemudian akan masuk ke Windows Control. Di sini adalah HMI untuk sistem, di mana terdapat pompa, heater, tank, dan valve.
Kemudian di sini terdapat banyak fitur. Nah, di sini itu terdapat tombol start dan stop yang di disable dengan suatu objek. Di sini disable untuk username guest. Kemudian di sini terdapat status dari sistem ini, apakah start atau stop. Kemudian ada set point, database, dan configure ID user. Kemudian jika mengklik set point maka akan muncul Windows set point. Di sini pemberian dari set point akan diberikan untuk temperatur dan motor, juga servo. Kemudian ada database. Nah, dalam database ini terdapat connect dan disconnect untuk mencatat setiap variabel perubahan dari sistem. Kemudian di sini ada configure user, change password, logout, dan overview. Dan di sini terdapat real time trend untuk menggambarkan secara grafik perubahan data yang terukur. Kemudian ada tabel parameter dan alarm dengan tombol ACK dan window, di mana window akan membuka tabel alarm dan mengetahui di mana alarm akan terjadi, di mana alarm terjadi. Kemudian kita simulasikan dengan klik runtime. Nah, di sini halaman utama adalah overview. Kemudian login. Dan di sini mengisi username dan password seperti administrator dengan passwordnya. Nah, di sini sudah tertampil Windows Control untuk HMI system. Kita start. Nah, maka nilai dan variabel yang berubah akan terlihat. Kemudian kita naikkan set point dari temperatur, maka lampu akan menyala. Nah, ini untuk kipas. Apabila temperatur dinaikkan, maka sensor dari input analog 0 akan bertambah, suhunya akan bertambah. Kemudian di sini dapat dilihat dengan grafik dan perlahan naik. Kita tunggu sampai alarm berbunyi pada 35 derajat Celcius. Kemudian di sini alarm telah berbunyi dengan animasi blink. Apabila di ACK maka akan menampilkan kondisi terkini dari plan, yaitu masih merah karena kondisi dari plan ini masih abnormal. Kemudian jika motor dinaikkan set point-nya, ini menghidupkan kipas, maka suhu akan turun. Kita lihat apa yang terjadi pada alarm. Alarm akan kembali normal karena suhu yang dibaca dalam jangkauan normal, tidak abnormal kembali. Kemudian di sini kita tes untuk database. Di sini terdapat tidak ada error. Kita baca untuk beberapa saat. Kemudian kita turunkan set point dari motor dan naikkan kembali untuk melihat perubahan dari database. Setelah kita disconnect-kan dari database, kemudian menu selanjutnya adalah configure user, di mana di sini
akan mengkonfigurasi user, hanya administrator yang bisa. Kemudian change password. Di sini hanya administrator dan operator yang dapat mengaksesnya. Kemudian logout. Kemudian kita cek untuk administrator kembali. Nah, di sini database sudah didiskonekkan. Kemudian kita baca di Microsoft Access. Maka perubahan dari set point atau pembacaan suhu dari analog input 0 akan terdata di sini untuk setiap waktunya. Usahakan Microsoft Access terkoneksi baik dengan Wonderware InTouch untuk meminimalisir kesalahan. Kemudian kita logout. Kita ganti dengan operator lain seperti guess. Nah, di sini operator tidak bisa mengakses HMI, hanya bisa melihat saja. Tidak bisa mengstop dan startkan HMI. Kemudian kita coba untuk user yang lain seperti operator. Nah, di sini operator bisa men-start-stopkan HMI. Kemudian disable untuk change password dan configure user. Kemudian ini untuk akses set point. Kemudian database juga di disable. Configure user, change password. Untuk menu alarm bisa untuk ACK dan window alarm. Bisa juga untuk melihat perubahan data dari real-time trend. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kerjasamanya untuk 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.